Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan sudah membawa kami dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembah. Dan saatnya kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar, urapi hamba menyampaikan firman-Mu bukan dengan kekuatan hamba-Mu manusia, namun bawa kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan akan sampaikan dalam setiap kami yang ada di pagi hari ini yang bergabung dalam Sum PMD ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat Salam, pagi. salam. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan saya Pendeta Muda Julianti Gradus. Saya berasal dari Sulawesi Barat, tepatnya Mamasa, dan suami saya Pendeta Jupen Raja Gugu. Kalau dalam orang Batak, nikah dengan orang Batak, kita harus jadi orang Batak. Jadi saya Boru Siregar. Puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya dan kita akan siapkan hati kita, pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kita sudah baca, saya katakan Yusuf ini ibarat eh, berlian dalam debu. Dia umur 17 tahun, dia menggembalakan kambing domba. Saya katakan, tapi dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi eh, seseorang yang luar biasa. Berlian dalam debu, saya katakan. Bahkan ibarat teratai di tengah lumpur. Saudara, mungkin kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin kita juga pernah ada di posisi Yusuf. Mungkin apa namanya, menjalani kehidupan seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu menjadi endingnya bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor dua di Mesir. Tetapi kita lihat proses yang dihadapi, yang harus dialami oleh Yusuf sebelum dia dimunculkan Tuhan sebagai berlian. Dia harus masuk dalam debu, saya katakan. Itu sebabnya berlian dalam debu, dia ditutupin, tidak langsung muncul sebagai berlian. Tetapi dia ditutupin debu. Kita belajar bagaimana kepribadian Yusuf. Apa yang membuat Yusuf diangkat Tuhan? Apa yang membuat Yusuf dibuat Tuhan bersinar? Di dalam ayat yang kita baca bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-39, pasal 39, ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kunci keberhasilan Yusuf, satu, Tuhan menyertai dia. Bahkan di ayat 41 dikatakan bahwa ayatnya pasal 41 ayatnya yang ke-38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi ada dua
kunci keberhasilan Yusuf. Satu, dia disertai Tuhan. Kedua, dia penuh dengan Roh Allah. Bahkan kalau saya bahas dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau Roh Allah ada di dalam kita, otomatis kita disertai Tuhan karena Rohnya ada di dalam pribadi kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Roh Allah ada di dalam kita, otomatis Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kalau Roh Allah ada di dalam kita, proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, proses apapun yang kita akan jalani, itu kita kuat. Karena bukan kekuatan kita, tapi karena Roh Allah yang ada di dalam hidup kita yang memberi kita kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat proses-proses yang dialami Yusuf di dalam kehidupannya sebelum dia muncul menjadi berlian. Itu sebabnya saya beri tema firman Tuhan, berlian dalam debu. Nah, sebelum Yusuf muncul menjadi berlian, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Pertama, dia dibenci saudara-saudaranya sampai dia dibuang ke dalam sumur kering. Di dalam pasalnya yang ke-37, masih ayat yang selanjutnya kita tidak, Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat-ayat mulai dari ayat 12 dari pasal 37. Bagaimana saudara-saudaranya sepakat membuang Yusuf ke sumur kering. Mungkin proses ini pernah terjadi dalam hidup kita. Sumur kering berbicara tentang sesuatu di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan orang lain. Yusuf tidak bisa keluar dari sumur jikalau tidak ada orang yang mengeluarkan dia. Yang anehnya di sini, saudara-saudaranya sendiri yang membuang Yusuf ke sumur kering, saudara-saudaranya juga yang mengeluarkan dia, sekalipun ada motivasi yang lain, yaitu supaya mendapatkan uang. Dalam ayat 24 dikatakan, ayat 28, ketika saudagar Midian lewat Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 200 sikal perak. Saudara-saudaranya sendiri yang mengeluarkan Yusuf dari sumur kering, tapi dengan motivasi keuntungan, uang. Kadang-kadang kita mungkin merasa pernah kita dijatuhkan orang, pernah kita berusaha orang lain menjatuhkan kita, tetapi dia juga yang mengangkat kita. Walaupun dengan motivasi yang lain, motivasi uang atau motivasi keuntungan diri sendiri, tetapi satu hal yang kita mau tahu bahwa kalau kita ada di sumur yang kering, seakan-akan tidak ada lagi jalan. Tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Walaupun jalan Tuhan kadang-kadang kita tidak bisa selami dengan pikiran kita manusia. Mulai dari saudaranya sendiri yang membuang, saudaranya sendiri yang mengeluarkan dari sumur. Walaupun dengan motivasi uang, itu proses pertama. Dan jalan-jalan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh Yusuf dalam pribadinya. Dan kedua, Yusuf dijual, Yusuf harus ada di rumah Potifar. Di rumah Potifar itu, Yusuf bukan nyaman karena dikatakan bahwa di rumah Potifar dia dipercaya. Kenapa Yusuf dipercaya di dalam pasal 39? Kejadian 39 ayatnya ke-11 dikatakan bahwa di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ayat 21, Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi, itu kepala penjara ya. Di rumah Potifar itu ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf.
Dimanapun Yusuf berada, dia dipercaya. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki roh Allah di dalam dirinya, dia bisa dipercaya. Kita bisa dipercaya dimanapun kita berada dalam uh, lingkungan dimanapun kita berada, kita bisa dipercaya. Tetapi sekalipun saudara, kita bisa dipercaya bukan berarti kita aman. Dikatakan bahwa di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ayat 21, Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi, oh itu kepala penjara ya. Di rumah Potifar itu ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, dia dipercaya. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki roh Allah di dalam dirinya, dia bisa dipercaya. Kita bisa dipercaya dimanapun kita berada dalam uh, lingkungan dimanapun kita berada, kita bisa dipercaya. Tetapi sekalipun saudara, kita bisa dipercaya bukan berarti kita aman. Ada godaan. Istri Potifar menjadi diizinkan Tuhan memproses kehidupan Yusuf. Di mana istri Potifar itu, dia datang menggoda Yusuf, tidak berhasil menggoda, difitnah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita Tuhan membawa kita naik level, ada satu proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau sumur kering, bahkan kadang kalau mungkin ya bagi laki-laki, godaan dari wanita, kalau perempuan mungkin godaan dari pria, tetapi Yusuf tidak tergoda. Zaman sekarang jangankan digodain, tidak digodain aja tergoda ya enggak. Tetapi saudara lihat Yusuf, walaupun dia digodain, dirayu sedemikian rupa, dia tidak tergoda. Karena apa? Ada roh Tuhan yang membuat Yusuf tetap menjaga hatinya. Ketiga, dia difitnah. Tidak sampai di situ dia lepas dari melawan kedagingan, melawan hawa nafsunya lewat godaan perempuan, tapi dia difitnah. Tapi saudara tahu lewat fitnaan itu membuat Yusuf step by step untuk menuju ke kemuliaannya. Membawa Yusuf ke dalam istana sekalipun tidak langsung duduk di atas tahta, tidak langsung jadi pejabat, tetapi dia harus ada dalam penjara. Tapi kan langkah demi langkah, walaupun masuk istana sekalipun lewat penjara, tapi Yusuf jalani. Jadi saya katakan bahwa kalau melihat proses yang dialami oleh Yusuf, adakah Yusuf memberontak? Adakah Yusuf berusaha membela diri? Adakah Yusuf berusaha mengklarifikasi ketika dia difitnah oleh istri Potifar? Tidak, saudara. Dia tidak berusaha mengklarifikasi, dia tidak berusaha untuk membela diri, tapi dia tulus menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan dalam pribadinya. Sampai di dalam penjara pun, Yusuf tetap menjadi orang kepercayaan karena dia memiliki roh Tuhan. Ayat 21 dari pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Jadi saudara luar biasa ya kalau roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kita dimampukan melewati proses. Kita menjadi orang kepercayaan. Yusuf di rumah Potifar. Yusuf dalam penjara tetap menjadi orang kepercayaan. Diberi kepercayaan. Satu hal jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini kepada Bapak Ibu Saudara berarti orang saudara Bapak Ibu adalah orang yang dipercayakan Tuhan.
Pegang kepercayaan, jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang saya katakan di sini, kenapa Yusuf bisa dipercaya? Karena dia memiliki roh Tuhan dalam dirinya. Di rumah Potifar dia dipercaya, di dalam penjara dia dipercaya. Saudara, kita belajar dari fase, tingkatan, proses yang dialami oleh Yusuf. Saya katakan tadi, pertama mulai dari sumur kering yang seakan-akan tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan lewat orang lain, bahkan lewat orang yang membenci kita. Tapi Tuhan beri jalan lewat mereka, sekalipun motivasinya adalah uang atau keuntungan diri sendiri. Yusuf dikeluarkan dari sumur kering, bahkan Yusuf dibawa ke rumah Potifar di Mesir. Yusuf ada di Mesir itu bukan seakan-akan dia langsung menjadi pemerintah, pejabat, tidak. Step by step, dia menginjakkan kaki ke Mesir menjadi budak. Dia menginjakkan kaki ke istana menjadi seorang tahanan. Tidak langsung wow. Tetapi Yusuf setia. Yusuf mampu, Yusuf setia menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin tahu sendiri ending dari cerita atau kisah dari Yusuf. Bagaimana dia dipercayakan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi yang sering kita lupakan, bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf, memproses Yusuf. Sebelum dia muncul sebagai berlian, dia harus ditutupin debu. Dan dia harus membersihkan debu yang menutupin dirinya lewat apa? Lewat ketulusannya dalam menghadapi proses. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam pertama kita belajar Yusuf setia menjalani proses. Kedua, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 23. Kejadian 39 ayat 23 di situ katakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dikerjakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bahkan di rumah Potifar juga dikatakan apa yang Yusuf kerjakan dibuat berhasil di dalam ayatnya yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Pertama kita belajar dari Yusuf 1, tulus menghadapi proses. Karena apa? Roh Tuhan ada dalam dirinya. Kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, kedua, berhasil apapun yang kita kerjakan. Usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu, saudara, bagi kita, bagi saya, kalau roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, dikatakan pegang janji firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam pelayanan, apapun yang kita berusaha kerjakan untuk Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil jika roh Allah ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saya sudah singgung tadi, kita menjadi orang yang dipercaya. Roh Tuhan, jika roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita setia menghadapi, kita kuat menghadapi proses. Kedua, kita akan selalu dibuat Tuhan berhasil apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam keluarga dibuat Tuhan berhasil. Ketiga, kita akan menjadi orang kepercayaan dimanapun kita berada. Dalam lingkungan apapun kita bisa dipercaya. Kita diberi kuasa untuk mengatur. Karena orang lain melihat pribadi Kristus. Tidak hanya lewat di penjara, dia dipercaya. Tetapi Kejadian 40-40 di situ dikatakan, kita baca Kejadian 41-40 dan 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, pertama dia menjadi kuasa dulu dari kecil-kecil, dari rumah Firaun. Kedua, Yusuf menjadi kuasa di penjara.
dan terakhir dia menjadi kuasa di seluruh tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam mengerjakan sesuatu baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayan, jangan langsung maunya wow yang besar. Mulai dari yang kecil. Setia dalam perkara kecil, baru Tuhan percayakan perkara yang besar. Bagaimana Tuhan mempercayakan perkara yang besar, yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya. Kita baca Kejadian 41, 40 dan 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, pertama dia menjadi kuasa dulu dari kecil-kecil, dari rumah Firaun. Kedua, Yusuf menjadi kuasa di penjara. Dan terakhir dia menjadi kuasa di seluruh tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam mengerjakan sesuatu baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayan, jangan langsung maunya wow yang besar. Mulai dari yang kecil. Setia dalam perkara kecil, baru Tuhan percayakan perkara yang besar. Bagaimana Tuhan mempercayakan perkara yang besar, yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya. Tetapi kita belajar dari kehidupan Yusuf. Setia dari perkara kecil dipercayakan seisi rumah Firaun. Dia setia, dipercayakan seisi penjara, dia setia, dan akhirnya dipercayakan seluruh tanah Mesir yang notabene bukan negerinya. Dia dipercaya di negeri orang. Saya katakan ini hal yang mustahil. Sedangkan orang yang lahir asli orang Mesir, yang mungkin memulai karir mulai dari awal, tapi tidak bisa menjadi pejabat di Mesir, penguasa di tanah Mesir. Tapi Yusuf yang orang Israel bisa menjadi kepercayaan atas seluruh tanah Mesir, itu semua karena ketulusan hati Yusuf yang mau diproses Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, endingnya di sini firman Tuhan, inti firman Tuhan, jikalau roh Allah ada di dalam kehidupan kita, otomatis Tuhan menyertai kita. Dia akan memampukan kita menghadapi proses, dia akan membuat kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan, dan ketiga dia membuat kita menjadi orang kepercayaan. Dari hal kecil sampai hal yang besar, Tuhan akan mempercayakan kita kalau kita setia. Dan yang menjadi uh, suatu ending dari firman Tuhan hari ini, bagaimana saya katakan soal hati di dalam pasal 45 ayatnya yang ke-15. 45 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara, Yusuf tidak pendendam. Yusuf tidak pendendam. Saya katakan ada suatu peluang yang besar untuk Yusuf balas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi apa Yusuf melakukan untuk balas dendam walaupun ada peluang yang besar untuk dia, kesempatan yang besar untuk dia balas dendam? Tidak, saudara. Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan sakit hati. Ini yang menjadi kunci kenapa Yusuf dipakai Tuhan, kenapa Yusuf dipercayakan Tuhan, kenapa Yusuf berhasil. Karena dia tidak pendendam. Jadi kalau roh kita masih mendendam, bertanya, adakah roh Allah di dalam diri saya? Kalau kita masih sakit hati, adakah roh Allah di dalam hidup saya? Saudara, kenapa roh Allah betah di dalam hati Yusuf? Kenapa roh Allah memenuhi Yusuf, betah tinggal dalam hidup Yusuf? Karena hatinya tidak ada sakit hati, tidak ada dendam kepada orang yang menyakiti dia. Dia tidak ada dendam kepada saudara-saudaranya. Itu sebabnya roh Allah betah di dalam hidup Yusuf. Jadi kalau kita mampu menjaga hati kita, roh Allah itu akan diam di dalam hidup kita. Dan kalau roh Allah diam dalam hidup kita, otomatis Tuhan menyertai kita. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah seperti dialami Yusuf. Itu juga akan kita alami.
kuat menghadapi proses, berhasil dalam pekerjaan, bisa dipercaya oleh Tuhan dari perkara kecil sampai perkara yang besar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi rema dalam setiap pribadi kita, termasuk dalam pribadi saya, yang saya katakan bahwa apapun yang kita dengar, itu bukan hanya buat pendengar, tapi buat pribadi kita sendiri, yang membuat kita koreksi diri. Tuhan, masih adakah sakit hati, masih adakah iri hati, masih adakah dendam. Kalau masih ada itu, jangan harap roh Tuhan akan betah tinggal dalam hidup kita. Tapi biarlah kita menjaga hati kita, supaya roh Allah mau berdiam diri, betah di dalam hidup kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, para menjadi rema dalam setiap pribadi kita yang ada. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang dapat kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau biar roh Allah tinggal diam di dalam hidup kami. Seperti Daud berdoa memohon kepada Tuhan, jangan ambil roh-Mu dari hidup kami. Kami juga memohon kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau kami ada tidak sanggup menjaga hati kami. Tapi kami mohon Tuhan, biarlah roh-Mu tetap tinggal diam di dalam setiap hidup kami, dalam setiap pribadi kami. Karena kami tidak dapat hidup tanpa roh Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan roh-Mu untuk memampukan kami bertahan di tengah badai, untuk memampukan kami Tuhan tulus menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami membutuhkan roh Tuhan untuk selalu memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kami diberi kuasa yang daripada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya pendengar, tapi kami mau komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.